Yang pertama itu apa perbedaan pengukuran penilaian tes dan evaluasi berikut contohnya. Yang pertama itu pengukuran ini dapat proses pengumpulan data kuantitatif atau numerik, contohnya mengukur tinggi badan siswa. Yang kedua itu penilaian. Ini adalah proses penentuan penilaian atau kualitatif. Sesuai bisa berupa penilaian kualitatif atau kuantitatif. Contohnya penilaian kualitatif esai yang tertulis oleh siswa. Yang ketiga itu tes. Ini adalah alat yang digunakan untuk penilaian untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan tertentu. Contohnya tes matematika di sekolah. Yang keempat, evaluasi. Ini adalah proses menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai. Evaluasi biasanya melibatkan penggunaan beberapa metode penilaian. Contohnya evaluasi kinerja karyawan di tempat kerja. Yang kedua itu jelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi. Prinsip-prinsip dasar evaluasi adalah yang pertama itu kesesuaian tujuan. Evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua itu keberlanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Yang ketiga objektivitas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan adil. Yang keempat validasi. Evaluasi harus mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Yang kelima, reliabilitas. Evaluasi harus memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Yang keenam, keberagaman. Evaluasi harus mencapai berbagai bentuk penilaian. Yang ketujuh, penggunaan umpan balik. Evaluasi harus memberikan umpan balik dan bermanfaat kepada siswa. Yang kedelapan, transparansi. Evaluasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan siswa dan orang. Yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi. Yang pertama itu evaluasi formatif, dilakukan dalam proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik dan relevan. Yang kedua itu evaluasi sumatif, dilakukan setelah proses pembelajaran siswa untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa. Yang ketiga evaluasi diagnosis, dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dan kebutuhan pembelajaran mereka. Yang keempat, evaluasi proses fokus pada pengamatan langsung terhadap interaksi guru dan siswa, efektif metode pengajar. Yang kelima, evaluasi produk, melibatkan penelitian terhadap hasil karya siswa seperti proyek atau portofolio. Yang keenam, evaluasi diri. Siswa mengevaluasi kemajuan pembelajaran mereka sendiri dan merencanakan perbaikan. Yang ketujuh, evaluasi. Jelaskan perbedaan evaluasi diagnosis, formatif, dan sumatif. Yang pertama itu evaluasi diagnosis, dilakukan sebelum pembelajaran, tujuan mengidentifikasi pengetahuan awal dan kebutuhan pembelajaran siswa. Contohnya tes diagnosis sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, evaluasi formatif, dilakukan selama pembelajaran. Tujuannya itu menentukan perkembangan dan memberikan umpan balik. Contohnya penilaian harian tugas dan pengamatan langsung. Yang ketiga, evaluasi sumatif, dilakukan setelah pembelajaran. Tujuannya itu mengevaluasi pencapaian akhir siswa. Contohnya ujian akhir, proyek akhir, dan penilaian. Kelima itu jelaskan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk yang pertama itu penilaian pencapaian tujuan pembelajaran atau program. Yang kedua itu memberikan umpan balik kepada siswa, guru atau peserta program. Yang ketiga itu memperbaiki proses pembelajaran. Yang keempat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa atau peserta program. Yang kelima mendukung pengembalian keputusan terkait pembelajaran atau program. Yang keenam meningkatkan akuntabilitas dalam pembelajaran. Yang keenam, jelaskan sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi adalah apa yang diinginkan mencapai melalui evaluasi. Contohnya adalah yang pertama itu penilaian pencapaian, tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur efektivitas program. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang keempat, menilai kualitas pengajar. Yang kelima, meningkatkan proses pembelajaran. Itu fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidikan dan bagi peserta siswa. Fungsi pertama itu mengevaluasi efektivitas pengajar, yang kedua memperbaiki proses pembelajaran, yang ketiga memberikan umpan balik kepada siswa. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa
Yang pertama itu memahami kemajuan pembelajaran, kedua meningkatkan motivasi pembelajaran, yang ketiga mengembangkan keterampilan metagognitif, yang keenam jelaskan sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi adalah apa yang diinginkan mencapai melalui evaluasi. Contohnya adalah yang pertama itu penilaian pencapaian, tujuan pembelajaran, yang kedua mengukur efektivitas program, yang ketiga identifikasi kebutuhan belajar siswa, yang keempat menilai kualitas pengajar, yang kelima meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketujuh itu jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik atau bagi siswa. Fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik. Yang pertama yang mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Yang kedua perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga memberikan umpan balik kepada siswa. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa, yang pertama memahami kemajuan belajar, meningkatkan motivasi pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan metodologitas. 8 itu jelaskan klarifikasi evaluasi menurut fungsi dan klarifikasi menurut fungsinya. Yang pertama itu evaluasi untuk mencari kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan. Yang kedua itu evaluasi untuk akuntabilitas, menunjukkan transparansi dan pertanggungjawaban hasil pembelajaran kepada pemangku dan kepentingan. Yang ketiga itu evaluasi untuk mengembalikan keputusan, memberikan dasar informasi untuk mengembalikan keputusan terkait pembelajaran dan program. Yang keempat, evaluasi untuk memvalidasi efektivitas metode pembelajaran atau program yang digunakan. Yang kelima, evaluasi untuk penelitian, mengumpulkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian tentang pembelajaran. Yang kesembilan, menjelaskan prosedur evaluasi pembelajaran. Berikan contoh prosedur evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Menentukan tujuan, memilih metode instrumen evaluasi. Contohnya, seseorang guru merancang penggunaan tes tertulis dan observasi kelas. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data evaluasi menggunakan instrumen yang telah dipilih. Contohnya, guru memberikan tes tulis kepada siswa. Yang ketiga, verifikasi data, memeriksa keakuratan dan keandalan data evaluasi. Contohnya, guru memeriksa kembali jawaban siswa dalam tes tertulis. Yang keempat, menganalisis data evaluasi untuk mengidentifikasi pola atau temuan. Contohnya, guru menganalisis hasil tulisan atau siswa. Interpretasi data, memahami makna dan implementasi data evaluasi. Contohnya, guru mengimplementasikan hasil tes siswa, pengetahuan kemajuan. Yang ke-10, jelaskan apa itu tes dan non-tes. Berikan contohnya. Tes adalah bentuk penilaian yang menggunakan pertanyaan atau tugas tulis seperti ujian tulis atau kuis. Contohnya ujian matematika dengan soal pilihan ganda. Adapun no-tes adalah bentuk penilaian yang tidak melibatkan pertanyaan tertulis, melainkan pengamatan atau penilaian kinerja. Contohnya presentasi siswa, proyek seni, atau observasi langsung dalam olahraga. You don't even know